Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali bersama Om Bob. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini menjelang maghrib, di dalam telusur sejarah, alhamdulillah Om Bob setelah berjalan kurang lebih 2 jam dari Masjid Sunan Abinowo, saat ini saya berada di tengah-tengah alas tua, alas yang sangat bersejarah, yaitu alas Kukulan. Hutannya masih asri, pohon-pohon jati sangat besar, seakan-akan melindungi sebuah tempat yang sangat bersejarah, yaitu tempat di mana seperti yang disebutkan di dalam Babat Tanah Jawi, yaitu dalam pengembaraan Pangeran Benowo sampai di alas Kukulan, di mana beliau menemukan tempat untuk bermunajat pada Allah, yaitu di Gua Kukulan. Saya sekarang tepat berada di Gua Kukulan, dan inilah Gua Kukulan, tempat Pangeran Benowo bermunajat selama 40 hari 40 malam dengan ditunggui dengan 4 pengawalnya, diantaranya adalah Kiai Wiro, Kiai Bahu, dan di sini pula beliau merasa tenang dan menenteramkan batinnya hingga utusan dari Mataram Panembahan Senopati datang menemui beliau. Ini kawan-kawan, hutan di sini sekitar radius 2 sampai 2 petak ya, berada di pemangku hutan Kendal Timur. 2 petak melindungi area ini. Banyak hutan yang sudah rusak, namun ada 2 sampai 3 petak. Pohon jatinya seusia dengan sejarah Pangeran Benowo sendiri. Saya nggak bisa mengambil gambar karena cukup berat medannya. Kurang lebih 2 jam lebih saya mencapai Gua Kukulan ini. Ini beliau berdiri di sini. Guanya mungkin sudah mau maghrib, agak petang, kawan-kawan sekalian. Ini cukup untuk berhalwat. Ini guanya. Beliau di sini ditutupi gua ini oleh Ki Bahu dan Kiai Wiro selama 40 hari 40 malam. Baiklah kawan-kawan sekalian, ini saya duduk tepat di mulut Gua Kukulan, seperti yang disebutkan di dalam Babat Tanah Jawi. Di dalam konten Om Bob tentang Pangeran Benowo di part 2. Seperti janji Om Bob, saya 2 jam lebih berjalan dari Masjid Sunan Benowo, Pangeran Benowo, sampai menerobos hutan tua, hutan Kukulan, dan ditetapkan di dalam Babat Tanah Jawi. Beliau setelah Sunan Benowo sampai di Tegalayang, merasa tentram batin hatinya atas perjalanan hidup selama beliau menjabat sebagai Sultan Pajang hingga beliau sampai di alas Tegalayang. Setelah beliau sampai Tegalayang, beliau berjalan hingga naik ke atas bukit. Ini di atas bukit, di atas Pegandon dan Gemuk, di posisi ini. Inilah yang disebut dengan hutan Kukulan. Dan di hutan Kukulan ini beliau menemukan tempat ini untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau memerintahkan kepada 4 pengawalnya, yaitu Kiai Wiro, Kiai Bahu, dan 2 orang disebutkan namanya. Beliau bermunajat dengan semacam topo pendemnya, seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. 40 hari 40 malam sini ditutupi. Gua itu persis, nanti kita lihat, karena sudah agak malam, sudah agak gelap, ini mau menjelang maghrib. Setelah itu keberadaan beliau Pangeran Benowo diketahui oleh Telik Sandi Mataram dan Panembahan Senopati mengutus utusannya. 2 kali beliau ke sini. Yang pertama ketemu Kiai Jepeng Pegandon di alas Tegalayang. Kemudian oleh pengawal, Telik Sandi Mataram, Jepeng Pegandon dikira Pangeran Benowo tidak mau menghadap ke Mataram, melaporkan kepada Panembahan Senopati. Dijawab oleh Panembahan Senopati bahwa utusan itu salah orang untuk kembali lagi. Sebelumnya juga diperintah untuk menghukum Kiai Jepeng Pegandon. Akhirnya utusan untuk kembali lagi ke alas Tegalayang, menghukum Kiai Jepeng Pegandon. Makamnya ada di dekat Masjid Pegandon. Dan utusan Panembahan Senopati bertemu dengan Ki Wiro dan Ki Bahu di tempat ini.
terjadi dialog bahwa beliau Pangeran Benowo sedang berkhawat 40 hari, kurang 6 hari lagi beliau selesai ngendurke toponya, mesu butinya. Akhirnya disepakati beliau berenam di sini, berkumpul di tempat ini, berenam. Ini bukti sejarah. Berenam dengan 2 orang utusan Mataram menunggu keberadaan Pangeran Benowo. Setelah 40 hari, semua mengangkat batu, membuka batu penutup itu. Ternyata beliau Pangeran Benowo sudah tidak ada di tempat, namun berdiri di atas pohon besar, berdiri di atas batu besar ini. Ini ada batu besar, nanti kita lihat ya bersama-sama kawan-kawan sekalian. Beliau berdiri di atas pohon, duduk bersila menghadap ke barat. Luar biasa, karena beliau termasuk orang Linuwe. Beliau adalah Kiai Linuwe. Akhirnya disampaikan maksud dari utusan Panembahan Senopati, dijawab oleh beliau Pangeran Benowo. Beliau tidak mau diajak ke Mataram, walaupun Kakanda angkat tercintanya Panembahan Senopati sangat rindu dengan Pangeran Benowo. Pangeran Benowo memerintahkan Ki Bahu sebagai utusannya. Akhirnya utusan Mataram bersama Ki Bahu menghadap Panembahan Senopati. Dan mulai saat itulah Ki Bahu dipercaya sebagai penghubung antara Panembahan Senopati dengan Pangeran Benowo di alas Kukulan ini. Selanjutnya diperintahkan kepada Ki Bahu untuk membuka alas sekitar sini, membuat alas hutan ini untuk dijadikan area pertanian dan hasilnya untuk menghidupi Pangeran Benowo dan seluruh pengikutnya, karena nanti ramai di daerah Marain. Dan beliau Ki Bahu bermukim di atas hutan Kukulan ini, Singorojo, penguasa Singorojo. Dan Pangeran Benowo menetap turun ke bawah sesuai dengan datangnya suara adzan sebagai jawaban Pangeran Benowo. Awal Pangeran Benowo di sini melaksanakan sholat subuh di sini, beliau adzan di atas batu besar itu. Dan dari arah timur terdengar jawaban suara adzan. Siapa suara adzan kemarin saya sampaikan Om, yaitu 3 pendahulu Pangeran Benowo yang datang di era awal Kesultanan Demak, yaitu Sunan Katong, kemudian Wali Joko dan Wali Gembyang. Beliau mengikuti arah suara itu dan berhenti di Desa Pekuncen, tepatnya di Dukuh Praan, itu kawan-kawan sekalian. Dan beliau kemudian menetap mendapat julukan Sunan Parat. Sementara pengikut beliau, Ki Wiro masih setia mengikuti Pangeran Benowo hingga akhir hayatnya di Pekuncen. Ki Wiro terkenal dengan sebutan masyarakat sini menyebutnya dengan Kiai Cap Gawi. Sementara Kiai Bahu zaman era Sultan Agung, beliau diperintahkan untuk membuka alas Gambiran Pekalongan bersama putranya yaitu Joko Bahu di era Sultan Agung, karena menurut buku Babat Pekalongan yang ditulis oleh sejarawan lokal Pekalongan yaitu Agus Sulistyo, Dirhamsyah, kemudian Edivan Keling dan Haris, itu menyebutkan bahwa Kiai Bahu mendapat tugas dari Sultan Agung untuk membuka alas Gambiran dalam rangka mempersiapkan ekspedisi penyerbuan Mataram ke Batavia. Perintah itu kira-kira tahun 1620 sampai 21. Karena tahun 1622 putra beliau, yaitu putra dari Kiai Bahu Rekso, diangkat menjadi Bupati Pekalongan, Bupati Kendal. Sementara Kiai Bahu sendiri diberi tanah lungguh untuk menjadi tetua daerah Pekalongan di paling barat Pekalongan, perbatasan Pekalongan dengan Pemalang. Dan Kiai Bahu tadi itu merasa sudah sepuh, menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Dia menyisih, maka tempat beliau itu dijadikan nama sebagai Kesesi, dari kata mengasingkan diri atau menyisih, bahasa Jawa itu menyisih, dan bergelar
Kiai Ageng Cempalo. Itu menurut buku Babat Pekalongan. Ini kawan-kawan sekalian, luar biasa, saya merasa tentram di sini. Dan apa yang disampaikan oleh Babat Tanah Jawi benar adanya. Sejarah perlu data, perlu fakta, dan penelusuran sejarah. Dan ini membuktikan memang di sini. Dan itu membuat semakin yakin Om Bob bahwa beliau Pangeran Benowo akhir hayatnya berada di wilayah Kendal, tepatnya di Desa Pegunjan, Kecamatan Pegandon. Bukti-bukti ada Gua Kukulan, ada makam Ki Wiro, ada masjid peninggalan Pangeran Benowo. Itu kawan-kawan sekalian, puas rasa hati Om Bob sudah sampai di sini. Ini sangat keramat dan ini saya yakin tidak usah manusia yang menjaga, alam menjaga. Nyatanya banyak cerita agak mistis terkait dengan pohon jati besar-besar ini. Tidak satupun yang berani memotong atau menebang pohon jati di sekitar 2-3 petak sekitar sini. Yang lain sudah rusak hutannya, tapi di sini tadi saya mencoba, ada satu pohon jati yang tidak muat, 3 orang tidak cukup. Sangat luar biasa besar-besarnya. Itu kawan-kawan sekalian, mari kita lihat peninggalan beliau. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guanya nggak kelihatan kawan-kawan sekalian. Ini tempatnya. Ini pohon, ini ada batu besar. Astagfirullahaladzim, saya terpleset kawan-kawan sekalian. Terlalu kurang hati-hati. Inilah gua beliau. Ini sudah agak gelap ini pohon. Ini guanya gelap sekali kawan-kawan sekalian. Subhanallah. Baik kawan-kawan sekalian, ini sudah agak terang dan saya mungkin turun sampai ke masjid Sunan Benowo mungkin ya jam 8 jam 9. Saya akan beristirahat dulu di sini. Demikian dari Om Bob. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Salam utut, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.